berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia, Pak. Setahu saya memang ada gap sekitar 9 atau 10 jutaan itu, Pak. Nah, itu yang diambil dari pupuk yang lain. Tentunya kita berusaha untuk memperbesar kapasitas kita. Nah, tadi pemakaian monetisasi pemanfaatan gas alam yang ada yang nanti akan dihasilkan atau ditemukan, itu tentunya akan sangat menolong kita untuk bisa meningkatkan kapasitas kita, Pak. Dari pupuk chemical, Pak. Dan ke depan kita juga lebih mengembangkan lagi adalah pupuk NPK, Pak, pupuk majemuk. Nah, itu kan jadi langsung kalau urea kan nanti harus ditambah lagi untuk komponen NP sama K-nya, tapi kalau NPK kan bisa langsung gitu. Dan memang yang utama lagi adalah kita melakukan secara umum di pupuk Indonesia adalah revitalisasi pabrik kita yang tua-tua, Pak Bambang. Karena kalau revitalisasi pabrik yang tua itu kan pabrik tua mempunyai energi yang boros lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memanai 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, yaitu Bapak Anggara Patrianta. Beliau adalah Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Kaltim. Apa kabar Pak Anggara? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya, Pak Anggara ini adalah alumni Fakultas Teknik jurusan Kimia UGM, lulus tahun 1990 dan sejak itu berkarir di bidang perpupukan nasional sampai 30 tahun lamanya. Apa kabar Pak? Baik Pak. Ya, mungkin Pak Anggara bisa cerita. Jadi masa-masa kuliah di UGM sampai lulus pada tahun 1987 ya Pak. Monggo silakan Pak. 90 Pak lulusnya Pak. Oh, lulusnya masuknya 97. 87. Masuknya. Oh, kalau lulus masuk 87 lulus 90 itu sangat-sangat pinter Pak. Ya baik, silakan Pak. Baik, masih Pak Bambang. Mungkin yang pertama saya ingin memperkenalkan saya dulu. Nama lengkap saya Anggara Patrianta Pak Bambang. Tapi saya tuh lebih terkenal dengan nama Ipong. Jadi nama panggilan saya tuh Ipong. Jadi sampai sekarang pun atasan-atasan saya sih lebih sering manggil Ipong Pak. Karena malah nama aslinya malah ini kelupaan beliau-beliau itu ya. Jadi mungkin nanti dipanggil Ipong aja Pak, lebih enak gitu Pak Bambang. Gini Pak, moga Pak. Ya tadi sudah disampaikan saya memang masuk di Teknik Kimia UGM tahun 1984. Pada waktu itu saya termasuk dari 74 orang yang diterima. Alhamdulillah SMA saya di Debrito, kemudian masuk di Teknik Kimia UGM. Nah kalau di mahasiswa saya termasuk mahasiswa yang tidak atau sama sekali tidak pernah duduk di depan kelas Pak, dan mungkin juga jarang sekali di belakang, di antara tengah-tengah 2/3 ke tengah itulah Pak. Ya, itu biasanya saya ngikutin kuliah seperti itu. Kemudian lulus tahun 90, jadi 6 tahun. Pada waktu itu mungkin dianggap normal lah, karena mungkin kalau dihitung-hitung dari 74 itu masih
mungkin 20 besar atau 15 besar lah Pak, jadi agak lumayan lah Pak Bambang. Terus kemudian aktivitas saya pada waktu mahasiswa, saya kebetulan aktif di gelanggang mahasiswa Pak. Saya termasuk pendiri unit kegiatan mahasiswa bulu tangkis yang di Gajah Mada. Jadi pada waktu dulu kita membuat di gelanggang mahasiswa, membuat lapangan badminton, tidak boleh melubangi lantai, jadi kita harus nyari bagaimana supportnya supaya bagus, tidak kendor. Kemudian kalau Pak Bambang tahu ini kondisi gelanggang mahasiswa itu kan anginnya sangat terbuka lah Pak. Jadi bisa dibayangkan kalau kita main badminton itu seperti apa kalau pas banyak angin, apalagi pas hujan itu Pak. Terus lulus 90, pada waktu itu memang banyak perusahaan yang mencari tenaga kerja di kampus Pak, termasuk Pupuk Kaltim, ada Caltex, kemudian saya Krakatau Steel. Saya kebetulan ikut semua, tapi yang nyantol di Pupuk Kaltim Pak. Jadi saya wisuda Agustus 1990, kemudian Oktober tanggal 11 tepatnya saya sudah ke Bontang. Dan ke Bontang di Pupuk Kaltim sampai tahun 2011, saya dipindah ke Pupuk Indonesia sebagai holding company sampai tahun 2016. Kemudian 2016 sampai 2020 saya ditugaskan di Pupuk Kujang, Cikampek, Jawa Barat. Kemudian baru tanggal 25 Agustus kemarin 2020 dipindah lagi ke Pupuk Kaltim. Jadi balik kandang nih Pak Bambang. Kira-kira itu Pak Bambang. Baik. Nah Pak, kalau pada waktu di Pupuk Indonesia itu pindah ke Jakarta Pak ya? Betul, saya 5 tahun di Jakarta. Betul Pak. Nah sekarang bagaimana hubungannya itu antara Pupuk Indonesia dengan ini PT-PT pupuk yang banyak itu? Ya, jadi Pupuk Indonesia itu sebagai holding company Pak. Holding company, jadi sebenarnya BUMN-nya itu adalah Pupuk Indonesia. Kemudian anak perusahaannya kayak Pupuk Kaltim, dari PIM, kemudian Pupuk Sriwijaya termasuk Pupuk Kaltim. Pupuk Indonesia mempunyai 10 anak perusahaan sekarang Pak Bambang. Kalau tidak salah ya, Pupuk Kaltim sekarang yang terbesar Pak ya? Untuk pabrik urea memang terbesar Pak. Kalau kita bicara aset di pabrik ureanya, tapi kalau untuk NPK yang terbesar adalah Pupuk Petrokimia Gresik Pak. Tapi kalau dari sisi, kalau kita lihat performance yang bottom line-nya Pak, memang sampai sekarang Pupuk Kaltim yang terbesar di antara anak perusahaan yang lain Pak Bambang. Nah, saya cuma membaca dari kinerja PT Pupuk ini, kelihatannya PT Pupuk Kaltim yang paling apa Pak ya, yang paling sehat gitu ya, labanya paling besar, betul? Labanya paling besar Pak, ya. Keuntungan, ya. Ya betul Pak, betul Pak. Alhamdulillah Pak Bambang. Ya, ya. Jadi tahun 2020 kalau nggak salah 4,1 triliun dan akhir tahun ini diprediksi bisa sampai 5 triliun, betul Pak ya? Ya, insya Allah bisa Pak. Nah Bapak yang bertanggung jawab di bidang operasi dan produksi. Ya. Pasti laba besar itu karena antara lain efisiensi. Ya. Jadi apa Pak yang bisa dilakukan di bagian Bapak ini? Ya, mungkin laba. Yes, ada internal, ada eksternal Pak. Mungkin kalau eksternal, sebelum ke eksternal kan mungkin juga kita dibantu oleh di harga komoditi kan juga cukup tinggi Pak dibanding sebelumnya. Itu sangat membantu kita. Tapi secara internal juga banyak sekali yang dikerjakan oleh kita, terutama kalau di sisi produksi Pak. Kita memang pabrik kita kan pemakaian gas alam itu kan hampir 65-70% dari harga jual kita lah Pak, dari HPP kita. Nah, tentunya adalah efisiensi dari pemakaian gas alam. Itu kita dapatkan, kita ada di bawah RKP yang ditargetkan, karena memang dari tim pemeliharaan, dari tim produksi itu bisa menjaga reliability pabrik dengan baik. Jadi kita banyak sekali program-program pemeliharaan untuk mencapai reliability pabrik. Kemudian ada lagi, kita kan selain urea ada pabrik NPK Pak. Nah, tadi kalau urea adalah pemakaian gas bumi, efisiensi pemakaian gas bumi. Kalau NPK kita
efisiensi pemakaian bahan baku NPK. Karena ada dua komponen bahan baku NPK yang sekarang masih kita import, yaitu P sama K. Itu kita import dan sekarang harganya juga sangat tinggi itu, komoditasnya mengikuti harga komoditas. Nah ini kita juga bisa melakukan efisiensi pemakaian bahan baku. Kemudian tentunya dari teman-teman, kita kan inovasi itu sangat kita ini Pak, galakkan Pak. Nah, inovasi di masing-masing unit kerja itu juga memberikan kontribusi yang cukup untuk terjadinya efisiensi energi di pabrik kita, Pak. Kemudian ada lagi, nah ini mungkin yang ke depan kita akan merencanakan revamping salah satu pabrik yang masih mempunyai energi yang paling tinggi, Pak. Tapi poinnya adalah tadi itu, Pak, dengan beberapa program-program kerja kita untuk membuat pabrik beroperasi dengan normal, itu akan lebih meningkatkan efisiensi energi kita, dan itu tentunya akan membuat harga jual kita menjadi lebih kompetitif. Kira-kira itu Pak Bambang. Tadi disebutkan bahwa harga komoditas itu bagus. Gitu. Itu sawit Pak ya yang dimaksudkan? Oh bukan Pak, ini amonia sama urea Pak. Ya. Karena penjualannya naik harganya ya? Ya, di harga pasar dunia itu naik tinggi Pak, naik tinggi lah dibanding tahun sebelumnya amonia dan urea, sehingga itu kan kita kan yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, untuk domestik, tapi kan masih ada ekses, itu yang kita jual keluar, dan itu menghasilkan pendapatan yang lumayan buat kita Pak Bambang. Nah sekarang komposisi Pak ya, produknya PT Pupuk Kaltim ini berapa juta ton per tahun Pak? Kita urea 3,4 juta ton per tahun Pak, urea. Ya. Nah dari jumlah ini berapa persen yang untuk subsidi dan berapa persen yang untuk non subsidi? Nah kalau kita bicara subsidi dulu, itu kan semuanya dikoordinasikan oleh holding, tidak hanya dari Pupuk Kaltim aja, dan itu terkait dengan berapa subsidi yang memang untuk tahun ini Pak. Nah kalau kita subsidi tahun ini sekitar 550.000 ton untuk urea subsidi. Kemudian untuk NPK kita ada sekitar 60-an ribu untuk subsidi. Kemudian pasar domestik ya kita sisanya dimasukkan di dalam pasar domestik. Kemudian sisanya lagi yang kita jual ekspor, Pak. Yang ekspor kira-kira berapa persen, Pak? Sekitar berapa ya? Mungkin 1 juta, berarti mungkin sekitar 30-an persen, Pak ya. Kira-kira itu, Pak. Nah, artinya karena ekspor harga dunianya naik, itu pupuk non subsidinya ikut naik juga di dalam negeri Pak berarti? Non subsidi ya Pak, ya. Karena sesuai dengan harga pasar kan Pak. Tapi kalau pupuk subsidi kan enggak. Nah itulah yang para petani sawit itu ya sekitar grundel gitu. Karena hasilnya memang meningkat karena harga sawitnya naik, tapi pupuknya juga naik Pak gitu. Ya kebetulan CPO juga naik nih Pak Bambang. Lah pakai itu. Semuanya naik ya. Jadi mereka tadinya sangat gembira gitu, tapi setelah melihat pupuknya naik ya keuntungannya kan tinggal lebih sedikit gitu yang mereka sampaikan seperti itu. Karena memang tadi Pak pupuk selain urea juga disawit kan terutama NPK Pak. Nah yang PK sendiri kan juga naik itu Pak Bambang karena harga pasar juga naik gitu Pak. Kalau soal gas Pak, itu bagaimana kira-kira masa depannya ya? Karena gas kan cenderung berkurang Pak nanti. Ya, nah kalau kita bicara di
daerah Kaltim sendiri Pak ya, ini khusus untuk pupuk Kaltim, kita memang sudah kita ketahui bahwa tahun 2028 atau 2030 Pak, itu memang terjadi decline gas. Jadi yang dulu mungkin sekitar 800 mm itu hanya jadi separuhnya aja. Nah tentunya itu akan mempengaruhi industri-industri yang ada di daerah Kaltim. Kalau itu tidak ada penemuan baru Pak ya. Nah, pupuk Kaltim sendiri untuk kepastian suplai gas itu sudah sampai tahun 2028, Pak Bambang. Nah karena bahan baku kita adalah sebenarnya untuk buat pupuk itu kan diperlukan hidrogen. Kalau nitrogennya diambil dari udara, hidrogennya sekarang kan kita ambil dari gas alam tadi itu. Nah, terkait dengan yang ke depan kita ada kemungkinan shortage dari gas alam. Nah, sekarang kita sudah mulai alternatif untuk mencari pengganti sumber gas alam tadi itu, Pak. Ada banyak sih. Pertama mungkin yang sekarang juga sedang kita lakukan bersama dengan PT Badak, tetangga kita nanti akan membuat namanya regasifikasi LNG, Pak. Seperti yang dilakukan di PIM, Pak, di Aceh, di Arun, itu kan ada regasifikasi LNG. Di LNG bentuk liquid, kemudian kita buat jadi gas lagi. Nah, itu akan dikirim lagi ke pabrik pupuk kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya kita mencoba untuk melakukan kajian-kajian dari sumber batu bara, Pak. Ya, kita istilah teknologinya adalah gasifikasi batu bara. Sekarang sedang kita lakukan juga kajian-kajian itu, Pak. Semuanya untuk ini menjaga kontinuitas suplai bahan baku untuk pabrik pupuk kita, Pak Bambang. Saya juga sudah wawancara dengan Ibu Inten yang sekarang komisaris di Kujang. Ya, Inten di Kujang. Dia juga cerita ini tentang macam-macam jenis urea nanti ke depan katanya dari asalnya. Nah, kalau tidak salah juga pupuk Kaltim akan memperluas sampai ke Papua. Ya, sekarang sedang dalam ini Pak kajian. Jadi kalau kita bicara tadi Pak masalah gas, sebetulnya kan di Indonesia itu kan sumber gas sangat banyak Pak, sangat banyak dan mungkin ada beberapa yang belum tereksplor. Nah kebetulan di Papua itu ada sumber gas yang cukup sampai 2050-an kalau nggak salah. Dan itu yang sudah yang udah kelihatan sampai sekarang. Tapi tentunya nanti akan ada ekspor lagi. Nah kita memang berencana untuk melakukan pengembangan di Papua, Pak. Pabrik amonia urea dan selain itu juga pabrik metanol, Pak Bambang. Karena sampai sekarang kan metanol kita masih import, sehingga dengan pembangunan pabrik metanol itu tentunya akan mengurangi ini menjadi substitusi impor kita di metanol, Pak. Dan ini kan berkaitan dengan Pak? Peluang masa depan pupuk ini kan masih sangat besar. Di dalam negeri aja cukup besar, apalagi kalau bisa ekspor. Jadi seperti apa program ke depannya, Pak? Ya tadi Pak, kalau khusus untuk pupuk Kaltim sendiri, kita tentunya ingin selalu bertumbuh, Pak. Nah, kita memang sudah merencanakan di dalam rencana jangka panjang kita bahwa kita nanti akan bertumbuh. Yang pertama itu ada kita memperkuat dominasi kita di industri petrochemical yang berbasis gas alam, Pak. Tadi di Kalimantan Timur seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian di Papua Barat tadi ada peluang untuk monetisasi gas alam yang ada di sana, dan tentunya nanti ke depan akan ada temuan-temuan gas alam lagi, itu bisa menjadi peluang lagi. Tadi untuk pupuk urea, Pak. Tapi kemudian kita juga untuk ini derivatif dari yang dari berbasis gas alam. Sekarang kita sedang membangun pabrik amonium nitrat, Pak, di Bontang. Itu juga sebagai salah satu substitusi impor terkait dengan amonium nitrat kita sebagai bahan peledak. Kemudian nanti tadi yang pabrik metanol itu juga kita akan rencanakan bangun. Itu yang untuk memperkuat dominasi dari gas alam.
Kemudian kita juga berencana untuk mendirikan chemical industry, pabrik kimia berdasar renewable resources, Pak. Pupuk Kaltim kan punya ini, Pak, salah satu anak perusahaan kita, PT Kalianusa, itu punya kebun sekitar 7.000 hektar, kemudian punya pabrik CPO juga. Nah, ini akan kita kembangkan lebih besar perkebunannya, kemudian CPO-nya juga akan kita besarkan lagi. Nah, kita akan masuk ke oleochemical, Pak, pabrik oleochemical. Nah, kalau nggak salah di Kaltim itu sudah ada pabrik metanol, Pak. Itu bukan dari grupnya Pupuk Kaltim? Bukan, Pak. Itu Kaltim Metanol Indonesia, KMI. Itu dia lokasinya di kawasan kita, Pak. Di kawasan kita. Tapi bukan, Pupuk Kaltim tidak punya share di sana, Pak Bambang. Nah, kalau yang apa ini energi apa CPO ini kan tidak perlu apa menanam sawitnya sendiri, Pak. Artinya kan memang apa hilirisasinya itu memang dibutuhkan sekarang. Dari hilirisasi dari CPO tadi, Pak, ada yang kita namakan oleochemical, ada fatty acid, kemudian fatty alkohol, itu memang masih dibutuhkan di Indonesia, Pak. Nah, kalau khusus Pupuk Kaltim tadi yang saya sampaikan, kita punya satu anak perusahaan, ini dengan PTPN, Pak, dengan PTPN, tapi kita Pupuk Kaltim mayoritas, ini punya kebun, sudah kemudian punya CPO, tapi untuk membuat satu industri kimia turunan daripada itu, memang kita harus menambah kapasitasnya dari pabrik CPO tadi itu. Nah, tadi itu kita akan memperbesar perkebunan kita, kemudian menaikkan kapasitas CPO juga untuk memproduksi, kita membangun lagi turunan dari CPO-nya, Pak Bambang. Ya. Kalau tidak salah kan memang ke depan itu diharapkan produk CPO itu diolah dulu baru diekspor gitu ya kira-kira. Ya, seperti itu, Pak Bambang. Ya. Ya. Nah, kemudian saya juga sudah wawancara dengan beberapa kalangan yang di sawit. Katanya untuk pengembangan lahan sawit itu lahannya sudah sulit, Pak. Ini kalau Pupuk Kaltim masih punya cadangan lahannya, Pak? Yang PT Kalianusa tadi, Pak, itu kebetulan kan tidak di Bontang, tapi dia di Sangatta, tepatnya di Rantopulung lah, sekitar 60 km dari Bontang. Di sekitarnya itu banyak sekali perkebunan-perkebunan. Nah, tentunya kita strateginya mungkin tidak membuat ini baru, tapi kita melakukan akuisisi terhadap perkebunan yang ada itu, Pak. Itu memang sebagai salah satu ini, Pak Bambang, tadi strategi kita. Jadi secara organik kita mengembangkan yang existing kita, tapi secara inorganik kita juga melakukan akuisisi terhadap industri-industri atau industri-industri yang lain untuk memperbesar kapasitas kita. Itu salah satu strategi juga, Pak Bambang. Ya. Kalau tidak salah di Kalian itu kan ada bekas tambang emas, Pak ya? Iya. Itu kalau rehabilitasinya itu nggak mungkin ditanami sawit itu. Nah, ini saya tidak langsung menjawab itu, Pak, karena saya terus terang belum tahu. Tapi ini ada satu ini yang mungkin sekalian saya sampaikan, Pak. Tadi yang terkait dengan pupuk, selain pupuk kimia, kita juga ada pupuk yang non kimia, Pak, yang kita namakan ada pupuk organik, kemudian ada pupuk bio fertilizer itu, Pak. Pupuk Kaltim sudah punya, ada beberapa pupuk bio fertilizer yang ini bisa dipakai untuk lahan rawa, kemudian bisa dipakai untuk yang daerahnya salinitasnya tinggi. Nah, ini memang kapasitasnya masih kecil karena ini memang perlu proses, Pak. Tapi ada satu yang menarik, Pak. Kita sekarang sudah ini dalam rangka juga untuk mungkin sekalian loncat ke greenhouse emission itu. Jadi kita sudah melakukan demplot untuk melakukan penghijauan kembali terkait dengan lahan-lahan tambang, Pak. Kemarin di Kalimantan Barat kita tambang emas kalau nggak salah, saya lupa namanya, mohon maaf Pak Bambang ya. Kita melakukan demplot di sana dengan pupuk kita itu untuk menghijaukan lagi lahan bekas tambang. Kemudian nanti rencana di Kalimantan Timur juga ada bekas tambang batu bara, kita melakukan demplot lagi seperti itu. Nah, ini usaha-usaha kita untuk
ini apa menghijaukan kembali tanah bekas tambang itu, Pak Bambang. Kira-kira itu, Pak Bang. Ya, luar biasa. Itu adalah salah satu yang dikhawatirkan, bekas-bekas tambang yang ditinggalkan itu. Jadi kalau ada solusinya sekarang luar biasa. Dan saya udah wawancara dengan Dirjen di Kehutanan, itu komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca itu mayoritas di kehutanan bidangnya itu. Jadi di Kalimantan itu yang luar biasa, Pak. Jadi itu yang sudah direncanakan oleh Pupuk Kaltim, Pak, ya. Kalau yang penghijauan kembali tambang itu sudah masuk ke Demplot, Pak. Jadi demo lah itu percobaan, masih dalam mungkin berapa hektar. Nah, nanti kalau itu sudah berhasil dengan pengawasan kita, kemudian produk kita berhasil, tentunya akan kita berbesar lagi, Pak. Ya. Nah, di Kalimantan itu kan juga ada masalah lahan gambut, Pak. Itu bagaimana caranya? Bisa nggak dengan pupuk tertentu tadi? Kalau di tempat kita memang ada pupuk khusus untuk rawa, kemudian salinitasnya yang tinggi. Tapi untuk gambut ini harus kita yakinkan dulu, Pak Bambang, ya. Tapi intinya sebenarnya sebenarnya tidak hanya di Pupuk Kaltim, Pak. Kita sebenarnya juga sangat mengharapkan, ini mumpung acara UGM juga, Pak, mengharapkan dari hasil-hasil penelitian dari UGM, tentunya mereka membuat penelitian misalkan di pertanian. Saya kenal baik dengan Pak Jaka Widada yang sekarang dekan di pertanian itu, Pak. Nah, tentunya hasil penelitian mereka terkait dengan pemakaian pupuk di lahan gambut dan lain-lain yang lain itu bisa nanti kita yang melakukan komersialisasi, Pak Bambang. Ya, jadi menarik sekali. Nah, kalau kebutuhan pupuk itu sebenarnya realnya berapa, Pak? Itu total produk pupuk Indonesia itu kan sekitar 13 juta ton per tahun. 13 juta, 14 jutaan, Pak. Ya. Ya, itu mau dikejar, ditingkatkan atau seperti apa? Kalau dari pupuk Indonesia, tentunya kita berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia, Pak. Setahu saya memang ada gap sekitar 9 atau 10 jutaan itu, Pak. Nah, itu yang diambil dari pupuk yang lain. Tentunya kita berusaha untuk memperbesar kapasitas kita. Nah, tadi pemakaian monetisasi pemanfaatan gas alam yang ada yang nanti akan dihasilkan atau ditemukan, itu tentunya akan sangat menolong kita untuk bisa meningkatkan kapasitas kita, Pak. Dari pupuk chemical, Pak. Dan ke depan kita juga lebih mengembangkan lagi adalah pupuk NPK, Pak, pupuk majemuk. Nah, itu kan jadi langsung kalau urea kan nanti harus ditambah lagi untuk komponen NP sama K-nya, tapi kalau NPK kan bisa langsung gitu. Dan memang yang utama lagi adalah kita melakukan secara umum di Pupuk Indonesia adalah revitalisasi pabrik kita yang tua-tua, Pak Bambang. Karena kalau revitalisasi pabrik yang tua itu kan pabrik tua mempunyai energi yang boros lah. Kalau sekarang urea itu kita pukul rata aja sekitar 25-26 mmBtu per ton urea. Kalau pabrik yang tua-tua itu bisa 32, 33, kadang-kadang ada yang 35, Pak. Nah, itu yang harus kita lakukan revitalisasi itu. Itu, Pak. Kelihatannya juga ada kaitannya tadi, Pak, ya, dengan sumber gasnya itu, ya. Ada pabrik-pabrik yang sudah mulai cadangan gasnya berkurang, apalagi yang di Jawa, Pak. Betul. Pada waktu saya di Kujang, Pak, kebetulan ini kalau boleh cerita di Kujang, kita memang sempat shortage tuh, Pak, karena sumbernya kan dari Jawa Barat aja. Tapi pada waktu itu terus kemudian kita bisa, ya ini dengan koordinasi dari SDM dan yang terkait dengan SKK Migas, akhirnya kita bisa mendapatkan tambahan gas dari Sumatera, Pak. Karena kan memang ada pipa dari Sumatera ke Jawa. Nah, mungkin kayak infrastruktur perpipaan itu sangat penting juga, Pak. Jadi yang dari daerah yang mempunyai sumber gas yang banyak itu bisa dikirim, dialirkan ke daerah yang kurang gasnya, di mana ada pabrik pupuknya, Pak Bambang. Nah, itu
kelihatannya di daerah Jawa Timur, Pak ya, itu sekarang ada apa, ladang-ladang gas baru yang di dekat Tuban gitu ya. Itu sudah diperhitungkan atau belum, Pak? Ini mohon maaf nih, kalau saya nggak terlalu kompeten untuk menjawab itu, Pak Bambang. Iya, oke. Karena saya Baik. takut salah nanti Iya. kalau ini. Iya, 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 iya. Oke. Baik, Pak. Jadi eh, kelihatannya saya kalau membaca dan mendengar gitu, ini di dalam peningkatan produksi tadi termasuk apa revitalisasi pembuatan pabrik baru itu yang memang paling diandalkan pupuk Kaltim kelihatannya, Pak ya. Ya karena memang sebetulnya dari holding ada pembagian, Pak ya. Jadi tidak hanya di pupuk Kaltim aja, tapi kemudian ada di pupuk Petrokimia Gresik, di Pusri Palembang. Setahu saya sekarang di PIM itu juga sedang membangun pabrik NPK, Pak. Kemudian di Pusri Palembang sedang merencanakan untuk membangun pabrik Pusri 3B, itu revitalisasi untuk menggantikan pabrik pabrik 3 dan pabrik 4. Kemudian Kujang, memang karena tadi terkait dengan gas, itu kelihatannya untuk pabrik amonia urea kurang, tapi dia akan membangun pabrik katalis, Pak. Yang itu. Kemudian di petrokimia juga akan membangun pabrik soda as. Nah, di pupuk Kaltim memang karena tadi itu kita mungkin dari bottom line mungkin lebih baik dibanding yang lain. Nah, itu akan dibangun pabrik amonia urea, tapi di tempatnya adalah di Papua sana, Pak, di mendekati sumber gas, kemudian pabrik-pabrik pengembangan yang lain juga, Pak Bambang. Tapi secara overall sebenarnya terbagi, Pak, ininya, Pak Bambang. Ya. Pupuk Kaltim ini termasuk yang tertua, Pak ya, di kalangan industri pupuk. Sebetulnya paling tua dulu Pusri, Pak ya, pabriknya ya. Tapi kalau sebagai PT kan dulu pada waktu jadi holding dia berubah. Nah sekarang paling tua adalah di Petro, Kujang, baru pupuk Kaltim. Ya. Tapi kalau pabriknya, Pak, kalau kita bicara pabriknya, memang kita mempunyai 5 pabrik urea, itu relatif lebih baik dibanding pabrik-pabrik yang lain untuk konsumsi energinya. Hanya ada satu pabrik yang relatif boros yang nanti akan kita rencanakan untuk dilakukan revamping dalam waktu dekat ini, Pak Bambang. Nah, Pak Ipong, kalau membayangkan pabrik pupuk di Papua, itu apakah Pak konsumennya apa cukup besar, Pak, di sana, Pak? Ya memang konsumen kalau di Papua sendiri saat ini mungkin belum besar, Pak, tapi ke depan kan ada rencana juga di pertanian di sana akan diperbesar, jadi ada potensi untuk itu. Kemudian juga peluang untuk melakukan ekspor itu kan lebih mudah, kayak misalkan ke Australia atau ke daerah lain, ke negara lain, Pak. Kelihatannya peluang ekspornya itu yang mungkin bisa dari sana ya. Ya, salah satunya itu, Pak. Ya, baik. Pak Ipong, ini kan banyak sekali di industri pupuk di BUMN itu yang alumni dari Gajah Mada. Ya. Nah, apa menurut Pak Ipong pelajaran atau nilai-nilai yang dibekalkan untuk para alumni ini sehingga para alumni ini bisa menyebar kemana-mana, bisa berperan di mana? Ya. Saya lepas dari tadi ya, Pak ya, tempat duduk yang tidak pernah di depan dan jarang di belakang juga. Tapi kalau menurut saya terinspirasi dengan himne kita, Pak, himne Gajah Mada itu, bahwa bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua berjanji memenuhi panggilan bangsa, gitu kan, Pak. Artinya itu agak meresap di dalam hati saya dan dalam pikiran saya bahwa sebetulnya kita memang harus melakukan pengabdian kepada negara. Nah, kalau pengabdian kepada negara ini tentunya adalah semacam ketulusan. Nah, ketulusan nanti akan menimbulkan
apa ya, semacam kredibilitas kita, integritas kita menjadi baik karena semuanya adalah kita dipakai untuk negara gitu, dan kredibilitas kita akhirnya jadi baik gitu Pak. Nah menurut saya itu Pak yang diajarkan oleh Gajah Mada baik langsung maupun tidak langsung kepada saya gitu Pak. Kira-kira itu Pak Bambang. Ya, itu sesama alumni gimana Pak? Saling berkomunikasi, saling memberi semangat, saling belajar seperti itu. Ya, jadi kita memang seperti baca Pak, ada komunitas Kagama, kemudian ada Katgama sendiri, itu di daerah di Bontang juga ada, kemudian di Kalimantan Timur juga ada. Dan ini kita saling, ya dengan adanya grup WA, kita dengan media ini jadi lebih sering berkomunikasi Pak. Bisa saling memberikan semangat, memberikan informasi terkait dengan UGM sendiri ataupun terkait dengan hal-hal yang lain Pak Bambang. Kalau Pak Ipong sendiri asli mana Pak? Saya asli Jogja Pak, lahir Jogja. Oh ya. Tulen, Jogja Tulen Pak. Itu ternyata banyak sekali yang dari Jogja, yang sekarang ada di Bontang itu ada. Kemarin saya wawancara dengan Bu Wiwin itu juga dari Pulau Progo kalau nggak salah. Bu Wiwin dari Imogiri Pak. Nah, karena tahu saya. Ya, dari Imogiri. Ya. Baik Pak, mungkin terakhir ada saran atau harapan ya, baik kepada institusi alma mater, mungkin ada saran bagaimana memperbaiki kurikulum atau mungkin praktek-praktek pembelajaran kepada mahasiswa, kepada alumni, sehingga para alumni ini siap untuk menghadapi tantangan, bukan saja dari persiapan pengetahuan, keahlian, tetapi juga tadi sikap untuk bekerja di. Ya. Baik Pak Bambang, mungkin kalau saran ya apa ya, boleh katakan saran atau apa ya Pak ya, tapi atau boleh dikatakan peluang lah Pak sebetulnya. Itu yang pertama, sebetulnya banyak sekali peluang-peluang di industri yang bisa dikerjasamakan dengan perguruan tinggi Pak. Karena saya yakin sebetulnya tenaga ahli di perguruan tinggi, terutama terkait dengan riset, dengan kemampuan intelektualnya itu sangat dibutuhkan, dan itu sangat sangat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di industri. Nah, kalau misalkan sekarang menghadapi climate change ini, CO2 emisi, itu tentunya kan dipupuk, kita tahu semuanya selain CO2 menjadi urea, tapi masih ada yang terventing Pak. Nah itu bagaimana pemanfaatan CO2 tersebut menjadi value yang lebih bagus daripada yang ada sekarang ini gitu. Kita memang punya program Pak, tapi tentunya dengan kemampuan dari sekuritas dari perguruan tinggi tentunya akan menjadi lebih bagus lagi. Dan ini memang diperlukan semacam komunikasi yang lebih bagus Pak di antara kita dengan praktikal di industri dengan di perguruan tinggi. Itu yang pertama Pak. Terus yang kemudian kedua, ini saya nggak tahu ini sekarang ngasih atau tidak, tapi pada waktu saya melakukan rekrutmen itu Pak, memang saya lihat ada, ini khusus untuk UGM lah. Tadi dulu itu, ini termasuk saya juga sih dulu, jadi kemampuan dalam tanda kutip Pak ya, kemampuan menjual diri atau menjual kemampuan itu masih agak kurang Pak Bambang. Nah itu yang mungkin perlu kita tingkatkan, karena saya yakin ini kalau kita bicara UGM, kemampuannya pasti akan bagus, tapi kemampuan menunjukkan bahwa saya itu mampu, tapi bukan berarti saya sombong, saya mampu gitu. Itu yang mungkin harus kita tingkatkan. Kira-kira itu Pak. Moga-moga sudah tidak Pak. Kalau dulu sih seperti itu. Kira-kira itu Pak Bambang. Ya, kelihatannya sudah ada itu persiapan khusus itu kelihatannya sekarang. Nah, saya yang tertarik itu tadi Pak, terakhir mengenai CO2 yang bisa dirubah menjadi urea kalau tidak salah Pak. Oh, kalau urea itu memang dari CO2 Pak. Jadi kita untuk membuat urea itu harus menghasilkan amonia dulu Pak. Nah, amonia untuk menghasilkan amonia itu ada hasil samping CO2. Nah, amonia CO2 itulah yang jadi urea. Tapi tetap ada ekses CO2 Pak. Nah, sekarang kayak misalkan di pupuk Kaltim kita membuat pabrik soda as Pak, memakai ekses CO2 tadi itu.
Itu Pak Bambang. Jadi artinya kan CO2 itu akhirnya diserap kembali Pak ya, jadi tidak berkembang di udara gitu. Iya, sebagai urea dia diserap kembali, kemudian sebagai soda as diserap kembali, tapi tetap masih ada ekses Pak Bambang. Oh, jadi eksesnya itu yang eksesnya jadi masalah yang gitu, akan Pak? jadi masalah untuk ini, ya. emission itu Pak Bambang. Ya. Baik, terima kasih informasinya. Pak Hanggara Patrianta, atau yang suka dipanggil dengan Mas Ipong, Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Kaltim. Terima kasih apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Amin. Khususnya para alumni, para mahasiswa, sehingga bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk memasuki dunia kerja. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat bekerja, sukses selalu. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus nggih. Matur nuwun Pak, izin Pak. Nggih.